Gimana kabarnya? Kalian semua semoga tetap sehat, tetap semangat, dan jaga semangat untuk belajar. Sebelum kita mulai pelajaran seni budaya pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk minggu lalu kan kita libur, jadi baru minggu ini kita membahas pelajaran seni budaya. Dan di bab pertama itu temanya seperti biasa, temanya seni rupa, dan bab satu itu seni lukis. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu mengidentifikasi pengertian seni lukis. Yang kedua, siswa dapat mengelompokkan beberapa jenis lukisan berdasarkan tema-tema tertentu. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi berbagai aliran karya seni lukis. Nah, di sini yang bagian A ada seni lukis, gaya atau aliran. Nah, di sini ada beberapa pengertian yang dimana beberapa pendapat mengenai seni lukis. Nah, yang pertama yaitu seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar, biasanya memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Ciri khas ini didasarkan pada tema, corak atau gaya, teknik, bahan, serta bentuk karya seni tersebut. Nah, itu ada bedanya antara kita menggambar biasa dengan melukis. Yang kedua, melukis adalah kegiatan mengolah medium 2 dimensi atau permukaan datar dari objek 3 dimensi untuk mendapat kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh. Sehingga sebuah lukisan harus menerjemahkan apa yang ada dalam objek, tema, atau gagasan secara representatif. Nah, itu menurut Sudarso. Selanjutnya yaitu yang ketiga, lukisan adalah suatu pengalaman artistik yang ditumpahkan dalam bidang 2 dimensional dengan menggunakan warna dan garis. Nah, yang kedua, ada beberapa tujuan dari berkarya seni lukis. Seiring dengan perkembangan zaman serta kemajuan teknologi, seniman semakin bebas dalam mengungkapkan ekspresinya. Namun, kegiatan yang melibatkan ekspresi, emosi, serta konsep bisa dikelompokkan dalam beberapa tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah tujuan religius. Tujuan religius berkarya seni untuk tujuan religius sudah berlangsung sejak pada zaman nenek moyang. Lukisan bisa mendekatkan diri dengan sang pencipta sebagai pelindung dan penjaga pengampunan dosa. Nah, yang kedua yaitu tujuan kritik sosial. Perilaku kehidupan yang terjadi dalam masyarakat bisa menjadi ide dalam sebuah seni lukis. Jadi inspirasinya itu dari kehidupan atau sesuatu yang terjadi di dalam masyarakat. Yang ketiga, tujuan ekspresi. Lukisan menjadi media ekspresi dan juga media mencurahkan emosi, perasaan. Coretan garis dan warna merupakan perwujudan dari dorongan ekspresi dari gejolak jiwa pelukisnya. Jadi dia menjelaskan tentang apa yang dirasakan di dirinya atau di diri seorang pelukis. Yang keempat yaitu tujuan komersil. Nah, lukisan dikomersilkan atau dijual kepada masyarakat yang mengikuti selera pasar.
Nah, seringkali kan kita melihat lukisan itu dijual di pinggir jalan dengan warna-warna yang menarik, dan kebanyakan itu didominasi oleh lukisan pemandangan. Nah, banyak yang dijual itu mengutamakan selera masyarakat kayak gitu. Mereka akan mengikuti tren kayak gitu. Nah, yang ketiga yaitu aliran seni lukis. Nah, seperti kita bicarakan tadi tentang lukisan. Nah, sebuah lukisan memiliki ciri khas, tema, dan teknik yang disebut gaya atau aliran. Nah, berdasarkan cara pengungkapannya, aliran dan gaya lukisan dapat didorongkan menjadi dua, yaitu representatif dan non-representatif. Nah, berikut penjabaran aliran yang gaya lukisannya serta tokoh-tokohnya. Yang pertama, aliran representatif. Nah, apa itu? Nah, perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Gaya seni merupakan termasuk dalam representatif adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu yang termasuk representatif ada naturalisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya alami atau sesuai dengan keadaan alam, melukiskan segala sesuatu dengan alam nyata sehingga perbandingan perspektif, tekstur atau warna serta gelap terang dibuat dengan seteliti mungkin, lebih indah dari kenyataannya. Nah, pelukis yang beraliran ini yaitu ada Basuki Abdullah Suryo Broto, Mas Pringadi, Wakidi, Claude, Rubens, Constable, dan lain-lain. Nah, contoh dari lukisan ini ada berjudul dengan lukisan di atas negeri Sihanouk. Nah, piawainya sang pelukis memainkan kuas dan warna sehingga menghasilkan karya seni yang mencapai kesempurnaan dari tekstur, perspektif, berkesan apa adanya, tidak dibuat-buat, dan sangat naturalis. Nah, selanjutnya ada realisme, yaitu aliran memandang dunia ini apa adanya tanpa menambah atau mengurangi objek jadi alami gitu ya kan. Nah, penggambarannya sesuai dengan kenyataan hidup dan tokoh ya penganut aliran ini yaitu ada Trubus, Wardoyo, Tarmizi, Sujojono, dan Lumoh. Nah, yang selanjutnya aja ada aliran romantik. Nah, aliran ini yaitu aliran seni rupa yang bersifat imajiner atau imajinasi gitu kan. Aliran ini melukiskan cerita-cerita yang romantis, peristiwa yang dahsyat atau kejadian yang dramatis. Pelukis yang bergaya romantisme tersebut antara lain Raden Saleh, Francisco Goya, dan Turner. Yang selanjutnya ada ekspresionisme. Aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa atau pelukis gitu ya, yang spontan pada saat melihat objek karyanya. Jadi kayak ketika melihat sesuatu langsung dilukis, jadi spontanitas mereka akan membuat sebuah lukisan. Perupa atau pelukis yang menggunakan aliran ini adalah Vincent van Gogh dan Effendi. Selanjutnya ada impresionisme. Nah, aliran ini yaitu aliran seni rupa yang menggambarkan atau penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis. Perupa termasuk dalam aliran ini yaitu Claude Monet, George Seurat, Paul Cézanne, Paul Gauguin, dan Sujojono. Nah, selanjutnya surrealisme. Aliran ini yaitu aliran yang seni lukisnya menggunakan bentuk dan warna seperti dalam mimpi. Pelukis mengembangkan daya khayalnya untuk menyampaikan pikiran dan perasaan melalui bentuk-bentuk dalam karyanya. Perupa yang beraliran ini yaitu Salvador Dali, Ivan Sagita, Ivan Kamal, dan Boyke Aditya. Nah, selanjutnya yang B, kalau tadi ada representatif, sekarang non-representatif, yaitu perwujudan aliran seni lukis yang menekankan pada unsur-unsur formal, struktur, unsur seni rupa, dan prinsip estetik. Seniman yang berkarya pada aliran ini adalah
Wasili Kandi Yuan Miro W. D. Kuning Amri Yahya Fajar Sidik Bat Mohtar dan Sadali. Nah, ini adalah contoh-contoh dari lukisan representatif. Bisa dilihat tadi ya kan, yang representatif yang pertama itu naturalisme, yaitu natural dan itu berupa dari alam. Nah, kedua ada realisme, ya kan, memandang dunia ini ada tanpa menambah atau mengurangi. Nah, ini contohnya ada gambar ibu-ibu di sawah gitu ya kan. Terus romantik, nah, yang bersama keluarganya. Terus ada ekspresionisme, terus ada surrealisme. Nah, ini contoh lukisan non representatifnya. Nah, mungkin itu ya tentang seni lukis. Apa itu seni lukis dan apa tujuan seni lukis dan beberapa aliran dari seorang pelukis. Nah, nanti kalau ada yang mau ditanyain silahkan hubungi Ustazah ya kan, dan bisa chat WA atau mungkin di grup kelas kayak gitu. Sekian dari Ustazah. Kita baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.